Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut ke bab 7, perkembangan hukum Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju tatanan hukum yang responsif. Yang pertama itu pada tatanan hukum pada masa Hindia Belanda. Nah, pada masa Hindia Belanda ini yang ketika Belanda menjajah Indonesia, maka di sini menurut Setiano Wijo Suborto, tatanan hukum pada masa ini lebih kepada repressive in optima forma. Tatanan hukum ini untuk menjamin preservasi ras and order dan konversi kekuasaan kolonial. Nah, jadi pada masa ini kolonial Belanda itu membuat hukum itu yang lebih kepada kepentingan mereka, di mana kepentingan itu berakibat pada ekonomi negara dan bangsa Belanda. Nah, yang menguntungkan mereka, misalnya seperti hukum yang digunakan itu untuk kepentingan hukum negara mereka. Sementara itu untuk kepentingan rakyat dia bagi orang Indonesia itu menerapkan hukum perdata. Kemudian bagi masyarakat pribumi itu mereka menerapkan hukum adatnya masing-masing. Hal ini dengan alasan pengakuan kesamaan derajat pada semua budaya yang ada di Indonesia. Nah, pada tatanan hukum masa Belanda India, dalam hal untuk kepentingan mereka menerapkan hukum-hukum yang mereka perlukan seperti itu, sesuai dengan hukum Belanda. Sementara untuk hukum pada kebiasaan masyarakatnya mereka menerapkan hukum adat. Maka dari sinilah sejarah munculnya hukum adat di Indonesia. Kemudian selanjutnya pada penjajahan Jepang, pada dasarnya di sini itu tidak banyak yang berubah ya. Mereka lebih kepada pertimbangan itu sesuai dengan hukum militer Jepang. Kemudian sementara pada hukum di Indonesia itu mereka lebih pro kepada hukum Islam karena kebanyakan orang Islam yang ada di Indonesia. Sebenarnya pada dasar ini kenapa mereka penjajahan Jepang itu lebih menerapkan hukum Islam bagi orang pribumi, mengingat mereka ingin mengingat bahwa bangsa Indonesia itu kan adalah mayoritasnya orang Islam, sehingga politik mereka menerapkan hukum Islam itu bagi orang-orang Islam itu adalah salah satu agar mereka disukai oleh bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya tatanan hukum Indonesia sejak tahun 1945 setelah kemerdekaan dan sampai tahun 1998 kita ketahui di sini banyak terjadi perubahan-perubahan tatanan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian di sini dimulai menata hukum Indonesia kembali walaupun banyak perdebatan. Cuman yang memang sudah jelas itu di sini sudah menggunakan hukum perdata dan hukum pidana Belanda yang diterapkan pada Indonesia sampai sekarang, sampai setelah 1998 tatanan hukum Indonesia terus berubah ke arah yang lebih responsif terhadap sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Walaupun pada masa setelah kemerdekaan kita menerapkan hukum-hukum Belanda seperti itu ya. Nah, kalau tatanan hukum responsif sendiri di Indonesia itu sudah bisa kita lihat di mana banyak sekali undang-undang yang diberlakukan, kemudian review RUU KUHP dan beberapa undang-undang yang diterapkan di Indonesia. Namun perlu dilihat tatanan hukum yang responsif ini ada tiga. Pertama itu ada tiga cirinya. Yang pertama itu represif, adalah adaptasi lembaga yang pasif dan oportunistik terhadap lingkungan sosial politiknya. Kemudian hukum otonom, reaksi terhadap keterbukaan yang mutlak dan tidak pandang bulu. Kemudian integritas kelembagaan untuk mencapai tujuan, karena responsif ini tidak semata-mata adaptif tapi menunjukkan bahwa hukum tersebut terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi hukum yang ada di Indonesia itu arahnya sudah kepada tatanan dalam responsif. Kenapa?
berapa undang-undang yang direview, pembaharuan undang-undang dan lain sebagainya. Nah, ini sering kita lakukan. Kemudian yang paling penting kalau dalam kajian sosiologi hukum ini, ketika undang-undang itu direview, diperbaharui atau dibuat, itu harus berdasarkan kepada keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian karena di Indonesia itu budayanya ada beberapa agama, itu juga disesuaikan dan kebiasaan masyarakatnya seperti itu.